Pemirsa, pengendara mobil menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, akibat ulah pengendara yang ternyata pecandu narkoba, 7 korban luka berat. Detik-detik mobil menabrak pengendara motor terekam kamera pengawas di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga sopir mobil dalam pengaruh narkoba dan melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya sejumlah pengendara motor ditabrak hingga terpental beberapa meter. Warga yang geram dengan ulah pelaku merusak mobil milik pelaku. Beruntung, pelaku akhirnya bisa diamankan oleh petugas sebelum menjadi sasaran amuk massa. Total 8 orang menjadi korban dan dirawat intensif di rumah sakit. Ya, dari arah Cadas Gampar, kecepatan tinggi, mungkin dia lagi narkoba. Banyak korban juga sih, Mas, ada 7 orang. 7 orang semuanya ada yang luka parah 1. Ya, jadi kita ngamanin si pengendara dari amukan massa, Mas. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Pelaku diamankan ke Polres Bogor, sementara korban luka dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor untuk mendapatkan perawatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Salah menginjak pedal rem, seorang wanita pengemudi menabrak satpam hingga tersungkur di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ya, laju mobil baru berhenti setelah mobil menabrak tiang listrik. Sebuah mobil tiba-tiba melaju tak terkendali hingga menabrak petugas keamanan hingga terpental dan tersungkur di Sekolah Ukrida Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pengemudi seorang wanita SM 37 tahun. Diduga salah menginjak pedal yang seharusnya rem malah gas. Akibat kejadian ini, petugas keamanan RB menderita luka di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara hasil pemeriksaan polisi, sopir saat kejadian hendak menjemput anaknya pulang sekolah. Namun tiba-tiba korban yang berdiri di depan mobil untuk mengatur parkir malah ditabrak pengemudi hingga tersungkur. Video kecelakaan yang terekam kamera dashboard ini pun viral. Sementara kasus kecelakaan ini tidak berlanjut karena hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Brigadir Aniza, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, terima kasih Bayu dan juga Sabrina. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas. Untuk itu langsung saja kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ini di kawasan JPU Korlantas, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini pemirsa masih memasuki jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat. Arus lalu lintas di jalur arteri arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat dominasi kendaraan roda 2 pada pagi hari ini. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi ataupun arah sebaliknya, untuk pagi hari ini terpantau kondusif lancar, namun sedang diberlakukan kontraflow, yakni dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi guna mengurai kemacetan jika nanti terjadi kepadatan volume kendaraan. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan tidak menggunakan lajur sebelah kiri kecuali dalam keadaan darurat. Berikutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat.
Arus lalu lintas dari kawasan Gerbang Tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kembali lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang maupun yang akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani maupun Gerbang Tol Bekasi Barat terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini merupakan kawasan persimpangan dan juga dominasi kendaraan berat yang seringkali melintas di kawasan ini. Beralih lagi ke kawasan Bogor, pemirsa, tepatnya di kawasan Simpang Nagrek Cikeas. Arus lalu lintas dari Cilengsi yang akan mengarah ke Cibubur terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati karena banyak aktivitas masyarakat di kawasan ini. Begitupun untuk arah sebaliknya, arah Cibubur yang akan mengarah ke Cilengsi pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami informasikan antisipasi karena seringkali terlihat adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Pos-Pol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Tol Cileunyi yang akan mengarah ke Cibiru pagi hari ini terpantau kondisi lancar. Dominasi angkutan umum pada pagi hari ini, kami himbau untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan mengarah ke Tol Cileunyi pada pagi hari ini terpantau ramai dan lancar. Untuk arus lalu lintas dari Jatinangor yang akan mengarah ke Tol Cileunyi juga pagi hari ini terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati. Juga kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga pemirsa, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 298 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 36 luka berat dan juga 363 luka ringan. Dari data tersebut, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Anissa atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Diduga mabuk, pengendara mobil menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya usai jeda di Sindo Today. Ada cerita di tiap senyuman yang tumbuh jadi harapan. Jembatan terbangun, jalan kembali terhubung. Air bersih mengalir, kehidupan terus lahir. Perpustakaan membuka gerbang mimpi jadi kenyataan.